Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Gafrila sebagai perwakilan dari kelompok 7. Tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan tema Revive Craft. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu pertama ada Ahmad Fauji dengan NIM 221511140, yang kedua Daniel Gafrila dengan NIM 221511046, yang ketiga ada Fadel Muhammad Fadila dengan NIM 221511048, dan yang terakhir yaitu Muhammad Saifullah dengan NIM 221511060. Namun mohon maaf untuk pada dosen pengampu karena pada presentasi kali ini hanya Daendra Gafrila dan Muhammad Saifullah karena mohon maaf untuk Ahmad Fauji dan Fadel Muhammad Fadila yaitu sedang sakit, jadi untuk presentasi kali ini Danendra dan Muhammad Saifullah yang membackupnya. Untuk bahasannya akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu ada 10 poin. Yang pertama ada deskripsi, terus ada 9 prinsip GRASP yang ada pada program kami, kemudian ada kontribusi tiap anggota, implementasi CRUD, implementasi logging, pembuatan data dummy, implementasi generate docx, implementasi Yajra, implementasi use case scenario, implementasi role access. Yang pertama itu deskripsi dari ReviveCraft itu sendiri. Aplikasi ReviveCraft, produk perangkat lunak yang akan diproduksi adalah sebuah aplikasi daur ulang yang bertujuan untuk mengurangi sampah di lingkungan dengan mengubahnya menjadi barang yang berguna dan bermanfaat, baik sebagai barang fungsional maupun dekoratif. Aplikasi ini yang diberi nama ReviveCraft dirancang dengan tujuan untuk memberikan panduan langkah demi langkah kepada pengguna tentang bagaimana mendaur ulang bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi barang-barang yang berguna dan indah. Untuk 9 prinsip GRASP yang ada program kami yaitu ada 6. Yang pertama Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling, High Cohesion, dan Indirection. Untuk selanjutnya kontribusi tiap anggota. Di sini kami membagi tugas sama rata, yaitu pertama ada Ahmad Fauji yaitu membuat CRUD mengenai report tutorial, membuat seeder untuk report, dan Yajra untuk report tutorial. Untuk Denda Gafrila sendiri membuat CRUD mengenai rating tutorial, membuat seeder untuk rating, Yajra untuk rating. Untuk Fadel Muhammad Fadila sendiri yaitu membuat CRUD data master tutorial, membuat landing page, membuat role access user dan admin, konversi data menjadi docx. Dan untuk Muhammad Saifullah sendiri yaitu membuat CRUD feedback aplikasi, membuat seeder untuk tutorial, dan Yajra untuk feedback. Di sini untuk implementasi pada CRUD kami yaitu ada 4 CRUD master. Yang pertama ada CRUD tutorial, CRUD rating tutorial, CRUD report tutorial, dan CRUD feedback aplikasi yang dikerjakan oleh masing-masing anggota. Untuk implementasi logging sendiri, implementasi logging pada proyek kami menggunakan konfigurasi logging bawaan dari Laravel itu sendiri. Logging diperlukan untuk kepentingan pemantauan dan analisis kesalahan yang ada pada proyek. Pada proyek kami mengimplementasikan logging dari Laravel untuk proses penambahan data tutorial pada data master tutorial untuk memvalidasi apakah data berhasil disimpan maupun gagal disimpan. Dan ini yaitu contoh pengimplementasiannya pada proyek kami. Untuk selanjutnya data dummy. Data dummy yang kami gunakan terdapat pada tabel tutorial, rating tutorial, dan juga report. Dan kami membuatnya menggunakan seeder yang ada pada Laravel. Jadi di sini kami ada tiga buah tabel yang menggunakan data dummy dan masing-masing berjumlah lebih dari 100 dan tutorial juga mencapai sampai 1000 data dummy. Untuk selanjutnya yaitu implementasi generate docx. Implementasi dari generate data master menjadi bentuk dokumen docx ini dilakukan pada data master tutorial untuk menggunakan library PHP Word. Untuk langkahnya itu satu membuat seluruh data yang ada pada tabel, kedua menyesuaikan pengaturan dokumen, dan ketiga menggunakan looping untuk menggenerate seluruh data dari tabel ke dalam dokumen. Dan ini merupakan contoh dari docx yang telah diselesaikan pada proyek kami. Untuk selanjutnya yaitu implementasi Yajra. Kami telah mengimplementasikan Yajra ke beberapa tabel yang kami rasa perlu ditambahkan Yajra seperti tutorial, rating, dan juga report. Di sini bisa dilihat pada bawah tiap tabel itu terlihat ada Yajranya dan tiap tabel juga sudah ada data dummy-nya. Untuk use case skenario sendiri kami telah membuatnya pada mata kuliah lain sehingga kami hanya memindahkannya ke sini karena memang tema kami pada mata kuliah lain dan mata kuliah tugas besar ini yaitu berkaitan, jadi kami tinggal memindahkannya saja. Untuk yang pertama yaitu use case skenario mengenai feedback aplikasi. Untuk
Levelnya itu user goal, dan stakeholdernya itu pengguna terdaftar ingin mengirimkan komentar, saran, laporan, bug, pengalaman penggunaan, kritik, dan keluhan kepada aplikasi. Dan sukses garantinya itu feedback telah tersimpan di data store, pengguna terdaftar mendapatkan pemberitahuan bahwa feedbacknya telah terkirim. Kemudian ada use case skenario mengenai melihat tutorial, ya primary aktornya itu pengguna terdaftar dan pengguna umum. Terus preconditionnya itu data tutorial sudah disimpan di database, kemudian ada pengguna terdaftar atau pengguna umum berada di dashboard. Dan sukses garansinya itu berhasil menampilkan tutorial yang sudah disimpan di database. Dan yang terakhir use case scenario yaitu report tutorial, dan primary aktornya itu pengguna terdaftar, preconditionnya itu pengguna harus sudah login, terus kemudian konten harus sudah ada dalam sistem, dan sukses garantinya itu terdapat message berhasil melakukan konten. Untuk implementasi role access ini kami membagi menjadi dua buah, yaitu sebagai user dan sebagai admin. Jadi pada saat jadi user itu kita hanya bisa melihat tutorial-tutorial yang sudah ada pada aplikasi, sedangkan pada admin yaitu bisa kelola rating, kelola tutorial, kelola feedback, dan kelola report, dan pada admin juga bisa melakukan CRUD. Dan untuk selanjutnya mengenai demo aplikasi kami akan dijelaskan oleh Muhammad Saifullah. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Di sini saya akan menemukan aplikasi yang sudah kita buat. Langsung saja kita melihat aplikasinya. Di sini ketika aplikasi dibuka, maka landing page langsung muncul seperti berikut. Jadi di sini website akan menampilkan tutorial yang sudah disediakan oleh admin. Kemudian ketika kita mengklik tutorial, maka tutorial akan ditampilkan seperti deskripsi tutorial, bahan tutorial, kemudian alat tutorial, dan juga langkah-langkah pembuatan tutorial. Di sini kita membagi dua role. Yang pertama ada role user, kemudian ada role admin. Untuk role user sendiri ada dua tipe, guest user dan juga user terdaftar. Perbedaan dari guest user dan user terdaftar adalah guest user hanya bisa melihat tutorial seperti berikut, tetapi tidak bisa melakukan report. Nah, ketika ingin melakukan report, maka akan ditujukan ke page registrasi. Kemudian selain itu, guest user juga tidak bisa melakukan feedback aplikasi. Di sini juga ditujukan ke registrasi page. Nah, ketika sudah melakukan registrasi, di sini kita sudah menyiapkan, sudah meregistrasikan satu akun untuk menemukan bagaimana jika suatu akun sudah login atau registrasi. Kita akan login. Nah, ini adalah tampilan ketika pengguna sudah login. Di sini aja nama penggunanya. Kemudian kita juga bisa melihat tutorial, sama seperti guest user, cuma bedanya di sini kita bisa melakukan report tutorial di sini. Jadi di sini ada judul yang sesuai dengan tutorial yang ingin di-report. Kemudian kita bisa memasukkan deskripsi kesalahan atau deskripsi report kita, terus kita bisa melakukan report. Oke, ada notifikasi data berhasil dilaporkan. Kemudian selain itu, kita juga bisa melakukan feedback pada aplikasi ini. Kita bisa memasukkan nama, kemudian melakukan rating aplikasi. Di sini ada, kemudian ada alasan. Bisa melakukan feedback. Di sini ada notif feedback berhasil disimpan ke database atau feedback berhasil terkirim. Jadi
Itu untuk role user. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana role admin. Saya logout dulu. Nah, baiklah. Di sini adalah admin page atau admin ketika admin mau udah login ke aplikasinya. Di sini ada beberapa menu. Pertama ada data akun ada bawaan dari admin LT-nya. Di sini ada kelola tutorial. Jadi di sini admin bisa menambahkan tutorial. Jadi yang bisa menambahkan tutorial hanya admin. Sini kita bisa menginputkan judul, deskripsi bahan alat dan langkah, kemudian fotonya juga. Dan di sini ada data tutorial. Di sini juga sudah menggunakannya aja deh, bisa 1000 tutorial. Kemudian aja tutorial yang dilaporkan. Di sini juga ada, tadi yang saya masukkan sudah masuk ke tutorial dilaporkan. Di sini admin juga bisa menghapus, maka report tutorial akan terhapus. Begitu juga dengan feedback. Feedback yang saya masukkan tadi sudah masuk ke data feedback. Di sini juga bisa dihapus oleh admin. Maka data akan terhapus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.